Kok bisa ada seperti itu? Harusnya kalau dia memang Tuhan, ya, dia nggak boleh melarang umat yang meyakini dia Tuhan untuk manggil dia Tuhan, disebabkan karena perbuatan mereka. Ini bukan Tuhan namanya, karena Tuhan itu maha mengetahui, maha mengampuni. Kenapa Yesus justru memerangi mereka yang memanggil dia Tuhan? Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada sifat keilahian ada pada dia. Dia diberikan kewenangan oleh Allah untuk menunjukkan kepada manusia bahwa dia utusan Tuhan. 300 kali lebih Yesus berkata dalam Bible dia utusan. Coba cari satu aja dia Tuhan dan disembah. Dalam Di mana? kodrat kemanusiaannya, Bang. Itu dalam kodrat kemanusiaannya. Oke. Ya, yang di bumi ini Tuhan apa manusia? Kita ini, Bang. Kita ya manusia, Bang. Yesus di bumi itu dia Tuhan apa manusia? Ya makanya harus dipahami dulu. Saya Bang. tanya, Bukan- Yesus yang di bumi ini manusia apa Tuhan? Ya dalam inkarnasinya dia sepenuhnya manusia. Oke, Dalam inkarnasi. hakikat dan Apa arti kebenaran. inkarnasi? Inkarnasi perwujudan roh, Bang. Perwujudan apa? Perwujudan roh dalam Anda, bentuk. iya, Anda berbicara seperti ini ada didukung dengan Bible atau tidak? Pernyataan-pernyataan Anda ini. Oh, sangat ada lah, Bang. Sangat ada, Bang. Di mana manusia itu adalah perwujudan dari roh. Tuhan, roh itu menjadi Itu manusia. di Yohanes 1 ayat 14 kan jelas tuh, Bang. Itu inkarnasi. Yohanes 1 ayat Jadi, 14. jadi firman itu roh. Jadi ada dua Oke, roh. Bu- Allah Bentar, itu roh iya, sebentar. menurut Kristen, firman juga roh. Sebentar, Ada Bang. dua roh. Makanya buka. Sebentar dulu, Bang. Baca dulu di Yohanes 1 ayat 1. Firman itu kan adalah Allah. Allah juga kan. Betul kan? Hmm. Oke. Sekarang buka di Yohanes 4 ayat 24. Hmm. Silakan buka. Allah. Baca, Yohanes baca. 4 ayat 24. Aku bacakan ya. Allah itu Silakan. roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran dan dipertegas di 2 Korintus 3 ayat 17 Tuhan itu roh. Sekarang buka KBBI, Bang. Apa arti inkarnasi? Oke, sekarang saya minta lagi. Mana dikatakan firman itu roh? Kan di Yohanes 1 ayat 1 kan Baik, dijelaskan baik. firman itu Berarti adalah pemahamanmu, Allah. karena firman itu adalah Allah, karena Allah itu roh, maka firman juga roh. Betul? Itu satu hakikat, Bang. Nggak bisa Iya, terpisah. ini saya ikutin pemahamanmu nih loh. Karena Allah itu roh dan firman itu adalah Allah, maka firman itu ada juga roh. Betul tuh? Pemahamanmu gitu? Dalam hakikatnya firman itu adalah Dalam Allah. hakikatnya. Di mana tertulis dalam hakikatnya? Ya kan satu tuh, Bang. Firman itu adalah Allah, kan satu. Tahu hakikat itu apa? Hakikat adalah keadaan yang sesungguhnya, keadaan yang Hakikat sebenar-benarnya. Ya, dasar yang Hakikat sebenar-benarnya. dasar. Baik, Ya, itu hakikat dasarnya Yesus Allah. apa? Hakikat Yesus apa? Ya hakikatnya dia adalah Allah. Di mana Yesus itu Allah? Begini, Bang, sebentar, Bang. Sekarang gini aja lah, Masa Bang. seseorang yang Bang. dilahirkan dari seorang ibu, hakikatnya Allah? Dari mana? Sekarang Saya bingung kita bicara hakikat dengan Kristen ini, saya bingung. Ya sebentar, Bang. Gini, Bang. Sekarang gini, kita membuktikan Yesus itu adalah dari mana, Bang? Dari Bukan perkataannya bicara atau dari mana? dari mananya, itu proses. Semua Iya, yang dari- ada di alam dari jagat raya perkataannya. ini, dengar ya, semua yang ada di alam bumi, alam jagat raya seisinya ini semua dari Tuhan. Tidak ada yang hidup sendiri, tidak ada yang lahir sendiri, nggak ada. Ya, seperti Semua para dari nabi-nabi Tuhan. juga. Para nabi-nabi juga kan berkata-kata. Itu harus dipercaya seperti Nabi Musa. Ini kita Sekarang- bertanya hakikat, jangan kemana-mana dulu. Anda mau bertanya ke kami, kenapa Yesus Tuhan? Ya. Karena Yesus dari mana? Saya jawab, semua yang ada di muka bumi ini semua dari Tuhan. Konsekuensi dari pernyataan Anda bahwa harus kau tuhankan semua. Kalau barometermu Yesus datang dari mana? Kecuali Anda Dari bisa api buktikan surga. bahwa ada sesuatu di alam ini yang tidak datang dari Tuhan, maka kita bisa ada di situ remis. Betul bahwa memang ada sesuatu yang tidak datang dari Tuhan, maka keunikan Yesus datang dari Tuhan. Tapi Anda nggak bisa buktikan itu. Iya, makanya kita membuktikannya, Bang. Sekarang dari mana? Dari perkataannya atau dari mananya begitu? Saya tanya Anda jawab jujur. Seluruh yang ada di alam jagat raya ini dari mana asalnya? Ditanya apa, jawabnya apa? Ya sudah, Anda kan membuat barometer kelebihan atau Yesus ini karena dia datang dari
Mana? Kau Iya, tanya kan saya seperti gitu. Oke. seperti Musa. Musa Ya, berkata-kata. ya. Itulah itu firman yang harus kita patuhi. Saya tanya Oke. Anda. Bukan kita buktikan bicara ini kan dia Allah. awalnya Yesus. Dari perkataannya atau dari mana? Kalau dari perkataannya biar kita buktikan Yesus begitu. mengatakan, aku berkata-kata bukan dari dalam diriku, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Kurang jelas lagi? Ayo, kurang jelas Iya, lagi. kasih saya waktu ya Bang. Kasih saya Nabi waktu, Bang. sallallahu alaihi wasallam kasih saya disebutkan waktu, dalam Al-Qur'an, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu." Apa yang disampaikan Nabi bukan dari dirinya, tetapi dari wahyu Allah. Ya, ini Sudah. mau saya ngomong ya. Gini Bang, untuk membuktikannya itu kita lihat dari sifat-sifat Allah itu seperti apa. Pertama, kekal. Dua, maha kuasa, transenden. Ketiga, maha tahu. Keempat, maha hadir atau imanen. Oke, kita buktikan dari Itu Tuhan perkataan atau Yesus. bukan? Yang seperti itu Tuhan apakah atau bukan? Ya itu sifat ilahi. Ya sifat Allah yaitu kekal, abadi, Iya, Tuhan atau maha bukan? kuasa. Tuhan atau Maha bukan? kuasa, maha Tuhan. Tuhan atau maha bukan Dia? hadir. Pencipta langit dan bumi Tuhan atau bukan? Ya Tuhan pencipta langit dan Tuhan. bumi. Baik. Yesus pencipta langit dan bumi bukan? Ya berbicara penciptaannya dia Allah. Hakikatnya Allah. Astaga. Sejak kapan Yesus sebelum lahir dipanggil Yesus? Di mana? Ini menyelisih Bible loh. Kau berbicara ini menantang Iya, makanya Bible. kan Kata itu Yesus ya. sifat-sifat keilahian itu ada sama dia dari nama perkataannya. Yesus Gitu, Bang. diberikan setelah dilahirkan oleh Maria. Itu baru diberikan nama itu. Sebelumnya tidak ada nama Yesus itu. Hanya mengkais-kaiskan saja, mengkait-kaitkan saja. Oh ini Yesus, ini Yesus. Makanya saya punya ini. Baik, kalau Anda mau paksa, saya kasih. Kita bahas ini aja biar enak. Bentar. Ya kan dari perkataannya Bang. Udah. Nabi itu Ya kan udah. dipegang perkataannya. Sebentar, saya kasih ini aja biar kita Apakah ada jelas. nabi yang berkata seperti itu? Salah satunya dia menyamakan dirinya dengan Allah. Oke. Sekarang lihat di sini. Tidak ada. Hanya Yesus lah yang Anda lihat di sini. Anda lihat di sini. Nanti saya tanya Anda, Yesus di mana? Bapa Yesus bukan? Bapa bukan Yesus. Roh Kudus Yesus atau bukan? Bukan. Firman Yesus atau bukan? Firman ya Yesus. Harusnya Bapa juga Yesus. Karena firman adalah sama dengan Bapa. Kenapa tadi bicara roh? Anda kaitkan bahwa firman roh. Ketika bicara firman kau bilang Yesus. Inilah inconsistent Kristen. Pemahaman mereka Makanya, luntur sebentar, seketika. Luntur makanya seketika. harus dilihat dalam inkarnasinya. Saya Dalam tanya inkarnasinya, tadi. Bapa bukan Yesus dalam inkarnasi ya. Astaga. Tadi kau bilang roh. Saya tanya, apakah firman roh? Iya, kenapa? Karena pada mulanya firman. Firman sama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Maka dia juga roh. Firman dan roh itu, firman dan roh itu satu. Sekarang saya tanya Anda. Sekarang saya tanya Anda. Ini kan Yesus belum ada nih. Yesus belum ada ya. Yesus belum ada. Oke, 3 di atas. Bapa bukan Yesus, Anda setuju. Roh Kudus bukan Yesus, Anda setuju. Firman bukan Yesus, Anda tidak setuju. Gimana ceritanya? Itu kan dalam Yesusnya belum ada. Yesus belum ada. Yesus belum ada. Yesus ingat, Yesus belum ada. Yesus ada. Yesus ada setelah dilahirkan oleh Maria. Ingat baik-baik. Coba Anda jelaskan, Yesus sudah ada sebelum dilahirkan oleh Maria. Yang mana dia? Bapa bukan, Roh Kudus bukan, Firman juga bukan. Yang mana dia? Ya firman, Yesus itu firman. Di mana dalam Bible dikatakan Firman itu adalah Yesus? Karena Anda tahu Firman jadi manusia baru jadi Yesus. Ini kita bicara Yesus belum ada. Ayo. Di Yohanes 1 ayat 14 itu kan jelas Bang. Astaga. Firman telah menjadi manusia. Ini kan kita bilang sebelum Yesus dilahirkan. Ya. Katanya Yesus sudah ada. Saya tanya, kalau Yesus sudah ada sebelum dia dilahirkan, Yesus itu yang mana? Bapa kah? Roh Kudus kah? Firman. Baik, sekarang Anda tunjukkan bahwa Firman itu adalah Yesus. Sebelum dia dilahirkan. Di Yohanes 1 ayat 14 kan sudah dijelaskan itu Bang. Dia inkarnasi firman dan dia selalu berkata firmanku. Dia kan berkali-kali berkata firmanku gitu. K-nya kan huruf besar tuh Bang. Oke. Jadi Itu waktu Yesus menyampaikan firman, di dalam Bible dikatakan, barang siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman. Itu ada tertulis di Biblemu. Lalu Yesus berkata, segala firman yang telah engkau berikan kepadaku, telah aku berikan kepada mereka, dan mereka menerimanya. Itu firman yang mana lagi? Ya itu kehendak Bapa yang diterima oleh Yesus dalam apanya inkarnasinya.
Jadi firman yang mana nih yang katanya inkarnasi kok jadi utusan? Inkarnasi itu kan menjadi manusia, Bang. Firman itu menjadi manusia sepenuhnya, Bang. Firman itu. Firman itu Inkarnasi menjadi manusia sepenuhnya. Ya, Baik. dalam Anda tadi memperkuat bahwa dia sebentar bukan dulu, Bang. manusia seutuhnya. Anda tadi mengatakan firmanku hanya huruf besar, menunjukkan bahwa dia bukan manusia seutuhnya. Ya makanya dengar dulu dalam hakikat dan Hai. keberadaannya, karena dia berkata dia dan Bapa adalah satu dan dia berasal dari surga, ya makanya dia itu Allah begitu. Dia satu roh dengan Bapaknya. Menunjukkan bahwa dia bukan manusia seutuhnya. Kawan, di dalam Bible tidak ada satupun dalil yang eksplisit. Tahu eksplisit? Yang gamblang, yang tidak ambigu tentang Yesus itu Allah. Tidak ada. Anda cari sudah. Kita perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian akan datang. Dari Tidak ada. Sekarang Anda meyakini. Dia punya sifat-sifat keilahian itu, dia punya sifat-sifat Kalau keilahian. punya sifat-sifat keilahian, siapa selain Musa yang bisa belah lautan? Sebutkan satu manusia di muka bumi ini, mulai dari zaman Adam sampai zaman Musa, siapa yang bisa belah laut? Apakah Musa Maha tahu? Dia Maha hadir? Apakah Itu Musa lain, Maha itu lain. hadir? Kan Anda berbicara Apakah sifat Musa Maha keilahian. kuasa? Apa hamba Jangan Musa kekal? jangan diperbandingkan yang seperti itu. Kita berbicara sifat keilahian. Oke? Iya, itulah sifat Musa keilahian. satu-satunya. Apakah Musa Maha tahu? Tunjukkan ayatnya Jangan. Musa itu Maha tahu. Oke, sekarang saya tanya Yesus. Yesus bisa belah lautan? Bisa? Makanya dilihat dulu. Dia bisa Apa yang dilihat? mengendalikan alam. Kenapa? Dia bisa mengendalikan alam. Kenapa Dia bisa meredakan badai. Yesus bisa Dia bisa membelah meredakan lautan badai. enggak? Dia bisa Ya meredakan itu badai, itu mengendalikan kelebihan yang Tuhan alam. berikan Ya udah, kepada sama-sama Yesus. mengendalikan alam, sama-sama Iya, mengendalikan alam. berarti Musa juga Tuhan harusnya. Paham nggak maksudnya? Bahkan kalau Musa dituhankan lebih layak. Musa itu yang diterima kuasa dari Allah, bukan dari dirinya sendiri. Baik, kita baca ya. Justru lebih pantas Musa jadi Tuhan karena perintah langsung dari Hashem. Perintah langsung dari Hashem. Yesus Ya, jadi Tuhan perintah siapa? Apakah Ayo. Musa berkata dia dan Bapa adalah satu, dia berasal dari surga? Masa kau pakai ukuran Yesus, lalu kau ukur semua harus sama dengan Yesus? Kita kan komparasi. Gak nih, Bang. boleh, Kita komparasi. itu penjajah, pemaksaan itu namanya. Berarti Ya, kan kita kau komparasi, membatasi, Bang. Kan kau kita membatasi komparasi, Bang. bahwa kekuasaan Tuhan yang hanya ada pada Yesus, berarti terbatas sekali. Kenapa? Karena Yesus nggak bisa belah lautan. Terbatas Tuhan Anda. Karena kau memakai standar ukuran Yesus. Jadi kalau Yesus bisa membangkitkan orang mati, harus yang lain juga bisa membangkitkan orang mati. Dan faktanya ada yang bisa membangkitkan orang mati selain Yesus. Berapa Kenapa kau mukjizat nggak yang panggil dia dilakukan Tuhan? Musa? Berapa Nah, mukjizat yang dilakukan dihitung. Musa? Berapa Baik, mukjizat? baik. Sebenarnya jawaban Anda Yesus- itu kita Yesus lebih jawab dari dengan 35 satu pertanyaan. mukjizat. Dia lebih dari Kita bukan 35 tanya mukjizat. berapa jumlah. Dan Jadi dia Tuhan yang Maha satu-satunya Kuasa nabi ini, yang paling banyak melakukan mukjizat. Dia salah satunya nabi yang paling banyak melakukan mukjizat. bayangkan ya, satu-satunya nabi yang banyak melakukan mukjizat. Siapa Yesus? Tuhan. Nabi juga, Tuhan juga, manusia Semua juga, gelar ada rabi pada juga. dia. Semua Nah, gelar ada pertanyaannya, pada dia. Semua siapa gelar yang ada pada memberikan? dia. Oke, yang memberikan gelar nabi siapa? Yang memberikan gelar ya karena kesaksian itu, apa yang dibuktikan dia, bukan karena Masa hanya sekedar omongan. masa Karena anak bukti. SMA memberikan gelar sarjana kepada S1? Begitu? Kan karena dari bukti itulah makanya dia dibeli gelar itu. Ya Karena dia menunjukkan ampun, buktinya, bukan sekedar omong ya doang. ampun. Nabi Musa membuktikan loh. Semua juga orang bisa mengaku nabi, tapi apa Semua buktinya? nabi membuktikan Apa buktinya? bahwa yang disebut mukjizat adalah hal yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia yang biasa. Musa membuktikan bahkan tidak ada satu manusia pun yang seperti Musa bisa membelah lautan. Coba sebutkan Iya, yang berapa membangkitkan mukjizat? orang mati. Sebentar, Berapa yang mukjizatnya? membangkitkan orang mati selain Yesus siapa? Berapa mukjizatnya? Enggak, kita nggak usah Kau lihat jawab dulu. membangkit. Kau jawab Berapa dulu. mukjizat Yang dilakukan bisa Musa? membangkitkan orang mati selain Yesus siapa? Elia. Elia juga Tuhan harusnya. Dia tidak berkata dia dari atas. Dia tidak berkata dia dan Bapa adalah satu. Kenapa kau alihkan? Tadi kau paksa bahwa siapa yang pernah menghidupkan orang mati? Musa pernah? Tidak. Ya, Tapi karena orang lain dia ada. Elia tidak berkata dia berasal dari surga. Kau pakai Tuhan Yesus ukuranmu. yang berkata dari Pakai surga. ukuranmu lagi. Pakai ukuran Kan standar Yesus. Kan komparasi. Kan kita komparasi. Itu penjajah, kawan. Itu penjajahan namanya. Itu bukan komparasi kayak begitu. Komparasi adalah sumber datangnya, bukan apa yang diberikan.
Masa Apakah sekarang Elia- begini? apakah Sekarang Elia dan contoh, Musa sekarang berkata, contoh Tuhan begini. Bapa adalah satu, Saya kasih Anda contoh, saya kasih Anda berasal contoh. dari surga, kan tidak Diam, ada diam. mereka berani mengklaim seperti Contoh itu. contoh logisnya begini. Ini pemerintahan Orde Baru. Muncul pemerintahan Orde Lama. Iya kan? Lalu Anda mau mengatakan bahwasanya apa yang di Orde Baru itu harus apa yang di Orde Lama harus sesuai dengan apa yang di Orde Baru, kalau enggak salah Orde Baru itu. Ini namanya apa? Sementara zaman di mana Orde Baru, Kan Orde Lama, konteksnya- Orde Barunya belum konteksnya ada. sama Nabi. Ini kan konteksnya sama-sama Nabi. Loh, ini sama-sama pemerintahan juga. Orde Baru itu bukan pemerintahan. Iya, Hah? makanya dikomparasi Bukan pemerintahan. dari perkataannya, kita komparasi dari perkataannya, itu beda konteks. Itu yang saya bilang tadi sama. Masa orde yang sekarang menyalahkan, reformasi menyalahkan Orde Baru, Orde Lama, nggak ada, harus ada begini, memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk bisa bersuara. Orde Dia itu memakai sistem, ukuran bukan dia individu. untuk mengukur yang sudah lewat, yang bukan di zaman itu. Orde itu sistem, bukan individu. Itu beda konteks. Ini kita bicara Intinya individu. sumber, kita berbicara sumber. Nabi Musa mendapatkan sumber dari Hashem, Tuhan pencipta langit dan bumi. Yesus mendapatkan sumber dari Hashem juga, dari Tuhannya Musa. Tiba-tiba kau mengukur Yesus dengan Musa, seolah-olah Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus berbeda. Itu analogi yang bisa kita tangkap. Kalau Anda cerdas sedikit, kalau Anda bisa memahami kalimat-kalimat Anda Makanya sendiri, karena itu gamblang sekali. Anda menunjukkan bahwasanya Tuhan itu ada dua. Tuhannya Musa beda, Tuhannya Yesus beda. Kalau nggak mau, Tuhannya Musa itu harusnya Yesus. Itu. Dia kan masih ada Bapa Yahweh. Itulah Bapa itu siapa ya? Yahweh. Mengerti tidak? Makanya yang kami sembah itu Allah Tritunggal. Yang kami sembah Allah Tritunggal. Tuhanku, Tuhan Yesus. Iya, nggak apa-apa. Yesus punya Tuhan, kau Tuhankan Yesus. Nggak apa-apa, itu imanmu. Tapi kan agak akal sehat ini kan menolak. Masa Tuhan bertuhan? Ada Tuhan bertuhan. Itu kan dua entitas yang tidak terpisah. Anda mengerti Ada tidak? Tuhan Gini mau aja, entitas begini aja dah. terpisah. Kawan, kau mau jabarkan apapun, endingnya dia Tuhan. Itu loh. Kau mau jabarkan dia begini, dia begitu, dia lahir jadi manusia. Apapun dia, ujung-ujungnya dia Tuhan kan? Betul tidak? Ujung-ujungnya dia bukan Tuhan atau Tuhan? Iya, sekarang begini, ujung-ujungnya dia Tuhan atau bukan Tuhan? Apakah jiwa dan roh Anda Langsung manusia? langsung aja. Kan manusia, bukan Apakah berarti dua manusia. Anda paham nggak logikanya? teori Trinitas tidak sama dengan logikanya- logika manusia? Karena Iya, makanya kenapa? saya tanya, apakah jiwa dan roh Anda adalah manusia? Kan dua-duanya Satu, dua-duanya mereka manusia. satu, Ya udah. mereka satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Iya, Roh jiwa Anda pindah dari manusia. manusia, dengarkan, roh pindah dari manusia maka manusia ini mati. Iya, jiwa Inilah Anda satu itu pribadi. manusia. Inilah satu Jiwa Anda pribadi. itu manusia. Sekarang Bapa hidup sendiri di sana, Anak hidup sendiri di sana, Roh Kudus hidup sendiri di sana. Kau bilang satu kesatuan. Karena pertanyaan Anda untuk memisahkan keduanya. Memang terpisah. Kata Yesus, Bapa punya hidup sendiri, Anak punya hidup sendiri. Kata Yesus, bukan kata Oke, saya. sekarang begini aja ya. Saya kasih analogi. Jangan begini Soalnya saja, udah begini saja. 1000 tahun kalian Kasih- nggak ngerti-ngerti nih. Kasih Udah dalil. 1000 tahun kalian ini dulu. 2000 tahun kalian masih tetap menyembah anak manusia. Iya, makanya Satu, saya- tidak punya dalil yang kuat dalam Bible Karena kalian- bahwa Yesus Tuhan. Itu sudah Karena kalian- jelas. Sangat jelas. karena kalian tidak mengerti lah, maka saya analogikan biar mudah dimengerti begitu. Kalau tidak mengerti lagi ya Nggak sudah, ampun masuk, saya. nggak masuk, nggak Ampun masuk. saya. Karena Ya, makanya teori. sebentar saya analogikan. Coba kau jelaskan dulu. Ya. Teori Trinitas bagaimana? Ya. Saya ingin dengar. Teori Gini, Trinitas Bang. bagaimana? Ya. Sabar, jelaskan Begini, dulu. Bang, Sebelum ya. Anda bikin analogi, Anda jelaskan kepada kami supaya kami paham. Teori Trinitas Ya, itu begini, seperti Bang. apa? Jangan begini dulu, Bang. Anda jelaskan dulu teori Trinitas sebelum Anda membuat logika manusia. Anda jelaskan dulu. Trinitas itu apa sih? Trinitas itu Bang bukan berbicara mengenai berapa Allah itu, tapi bagaimana. Ingat Oke. ya, bagaimana Saya Allah ikut itu. bagaimana? Oke, bagaimana ya? Oke. Bapa itu sama Jadi- dengan Roh Kudus? Secara hakikat, Enggak, saya tanya apakah Bapa itu Roh Kudus? Oh, berarti tidak sesuai dengan Trinitas. Kan kau bicara kebagaimanaan. Di Trinitas tidak berbicara Bapa, Roh Kudus atau enggak ada. Bapa bukan Roh Kudus bukan Anak, Anak bukan Bapa. Itu Trinitas. itu hakikatnya Allah Bang, hakikatnya Hai. Allah. Ai. Masih belum ngerti juga. Hmm? Gini Bang, ku jelaskan aja lah Bang ya. Gini Bang, Abang bisa menciptakan sebuah
batu hanya dengan berkata-kata. Oke ya. Ingat, abang hanya bisa menciptakan sebuah batu hanya dengan berkata-kata. Misalnya, jadilah batu, maka batu Nggak itu bisa, jadi. nggak bisa. Saya nggak bisa kata-kata begitu. Lah, Saya itu bukan kan Tuhan. kitab Kejadian, Bang. Saya Iya, bukan Tuhan begini. masalahnya. Masa Anda Kita kan analogikan kasih saya analogi. dengan Tuhan? Iya kan, kalau Tuhanmu manusia, kecuali kau akui dulu Tuhanmu manusia, oke. baru kau analogikan saya dengan Tuhanmu. Boleh, saya mau. Kita berandai-andai aja, Bang. Berandai-andai ya, berandai-andai. Abang punya kekuatan nih, punya kuasa untuk menciptakan sebuah batu yang darinya batu ini belum ada menjadi ada hanya dengan berkata-kata. Misalnya abang cukup berkata, jadilah batu, maka terciptalah batu. Sekarang saya tanya sama abang, apakah batu bisa tercipta tanpa abang berkata-kata? Bisa. Kalau saya Gimana ingin. caranya? Kalau saya ingin, saya diam aja, batu bisa jadi. Kalau saya ingin. Karena saya maha berkehendak. Saya berkehendak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Abang nggak ngerti gini logikanya. Ya iyalah. Abang punya kuasa. Anda ini begini, kawan, sebentar. Saya paham. Menciptakan sebuah batu hanya dengan berkata-kata. Saya sudah iya, Jadilah saya batu. sudah membahas Jadilah saya batu. sudah membahas tema ini. Jadilah inilah batu. bedanya inilah Masih kurang bedanya. ngerti? Iya, sabar. Saya jelaskan. Inilah bedanya Tuhannya Islam dengan Tuhan Kristen. Tuhan Kristen. Jangan lari dulu. Diam. Ini saya mau jelaskan. Saya mau jelaskan. Jadilah batu. Sekarang kuasa itu ada di Iya, perkataan abang apa di otak abang? Dengarkan. Iya, Orang Kristen sekarang kuasa itu mematok Tuhan. Dengarkan ada di dulu, perkataan dengarkan. abang, apa Saya di sudah otak abang. paham. Saya sudah paham maksudmu. Orang Kristen mematok Tuhan ketika dia menciptakan segala sesuatu, dia harus wajib dia bicara. Dia harus wajib bicara. Jadi kalau dia tidak bicara, wajib, karena itu hukumnya. ya itu yang saya bilang. Ini yang Tidak saya bilang mungkin dia beda. berkehendak. Beda. Allah tidak Berarti bisa kau berkehendak tanpa mengatur, berfirman, karena berarti kau semua mengatur akan tanpa Tuhan. teratur, oke? Iya. Berarti kau membatasi Tuhan. Sama seperti Ketika Anda Tuhan, berkehendak. Apa Anda bisa otak Anda melukis? Karena Anda perlu tangan untuk melukis. saya Seperti manusia. apa Anda Saya bilang tadi makanya Anda saya bilang memanifestasikan apa yang ada di otak Anda. saya Itulah manusia. kehendak Anda. Bagaimana Saya manusia. Itu dengan tangan Anda. Anda melukis sesuai dengan apa yang ada di pikiran Anda. Saya manusia. Saya tidak bisa menulis kalau tidak menggunakan tangan. Paham dulu. Sekarang saya tanya, Tuhan bisa nggak ciptakan segala sesuatu? Apa bisa otak Anda melukis? Apa bisa otak Anda melukis? Saya manusia, saya manusia nggak Iya, bisa. Apa bisa terwujud kehendak Anda tanpa ada tangan? Apa bisa otak Anda melukis? Kan harus ada tangan. Aduh, nggak ngerti Dengarkan abang dulu, logikanya. dengarkan dulu Emosi, Oten. Bukan emosi, kau menyamakan Tuhan dengan manusia masalahnya. Jadi kalau manusia tidak bisa menulis dengan otaknya, maka Tuhan pun tak bisa. Kan begitu maumu? Iya kan? Kan di kitab Kejadian serupa dan segambar dengan Allah. Makanya Anda tahu nggak Kejadian- ilmu dikotomi? Anda tahu nggak dikotomi? Anda tahu nggak dikotomi? Anda paham nggak yang punya kitab itu nggak meyakini seperti itu loh? Orang yang punya kitab loh. Makanya Dia di nggak situ meyakini ada- Tuhan ada itu kata kita. jadi manusia. Makanya di situ ada kata kita. Kau Ada mencuri juga kitab orang, Kitab lalu lain kau ada kata memvonis, kami. Itu kata kau kami di Quran itu memvonis. siapa? Kata kami di Sabar Quran. sabar dulu. Coba tunjukin satu orang yang beriman terhadap Torah dari kalangan Yahudi mengakui bahwa Tuhan itu berbentuk manusia. Karena di situ marilah kita ciptakan manusia ini seperti kita. Coba Anda Kata tunjukkan kami di Quran itu satu merujuk kepada orang siapa? Yahudi yang Kata mengimani kami. kitab Torah, yang mengimani Kami di kitab Quran, Torah, merujuk siapa meyakini itu? bahwasanya maksud daripada kejadian itu adalah Tuhan berbentuk manusia. Tunjukin dulu. Kami di Quran merujuk kepada siapa? Anda nggak bisa kan? Anda nggak bisa kan? Kata kami di Quran merujuk kepada siapa? Sudah, jangan lari. Anda mengajak tadi saya mengatakan bahwa Tuhan itu manusia congor anak berdasarkan. pun bisanya modal congor pakai toa pun bisa ini pakai Iya. toa ini. Anda tadi mengajak saya mengatakan bahwa Tuhan itu manusia. Dalilnya di mana? Di Kejadian. Kejadian kitabnya siapa? Kitabnya orang Yahudi. Apakah orang Yahudi meyakini dalil itu adalah Tuhan seperti manusia? Ternyata tidak. Kalian memperkosa. Coba lihat. Ini sudah lari dia. Anda mengajak saya mengatakan bahwa Tuhan itu manusia. Anda bawa dalil loh. Dalilnya mana? Kejadian. Di mana Marilah kita. ayatnya Anda mengatakan Tuhan marilah manusia? kita. Kan sudah jelas Anda bawa dalil, di kan? Yohanes 4 ayat 24. Allah Eh. itu roh. Tuhan itu roh. Sudah. Kan Sudah jelas. mencret kau. Sudah salah.
salah orang gini. Manusia. Saya menantang Anda, saya Bukan menantang Anda. manusia. Baik, saya menantang Anda. Bukan Kau buktikan manusia. bahwa mulai kejang-kejang Oten. Dia yang bernarasi, dia sendiri yang menghindari. Coba kau buktikan bahwasanya kitab Kejadian itu adalah dipahami oleh orang Yahudi bahwa Tuhan itu berbentuk manusia. Itu yang ada cuma Kristen yang memahami itu. Apakah Kristen itu yang lebih dulu memegang Torah? Allah itu Kristen roh, baru ada di bukan belakang. manusia. Mulai. Hakikatnya adalah Allah. Tuh, mulai. Masih Teman-teman belum lihat tuh, paham. teman-teman lihat itu. Lihat karakteristik Masih orang Kristen. belum paham Dia juga. yang bernarasi, ya kan? Dia menganalogikan saya dengan Tuhannya. Oke, karena Tuhannya manusia. Saya kejar. Di mana Tuhan itu manusia? Kejadian. Marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar. Saya kejar lagi, ya toh. Di mana orang Yahudi yang pertama-tama beriman terhadap Torah itu meyakini seperti apa yang Anda yakini? Anda lari. Bukan arti serupa dan Anda segambar lari. itu Iya, fisiknya itu seperti maumu. manusia. Itu Waduh. maumu. Sekarang Karena harus buktikan. Allah itu punya perasaan, punya kasih, Sekarang harus Anda buktikan punya bahwasanya pikiran, orang punya Yahudi. kehendak. Anda harus membuktikan manusia juga. minimal kau bawa perkataan Manusia seorang punya rabi perasaan. Yahudi yang belum Dia Kristen, punya ya. pikiran. Seorang rabi Manusia Yahudi punya kehendak. yang belum Kristen, kau tanya ayat itu, apakah Kejadian itu adalah Kejadian 1 nomor 26 itu adalah Tuhan jadi manusia atau serupa manusia? Coba tanya mereka. Tanya mereka yang masih hidup sekarang, Yang salah yang itu beriman terhadap di Torah. pikiran. Yang sekarang masih hidup, ya, mereka masih beriman dengan Torah. Apakah mereka meyakini kitab Kejadian nomor 1 pasal 1 nomor 26 Tuhan Berarti jadi manusia, punya Tuhan betis, seperti manusia? punya dua- Nah, lari kan? Bukan berarti Lari, kan? punya dua tangan kanan. Nah, punya ini betis. menunjukkan sudahlah, kau sudah diam tidak bisa gologos. berdiskusi. Sudah tidak berdiskusi kau. Diam Kau gologos. sudah mencret, ya. Jadi teman-teman, Waalaikumsalam. Sekali lagi teman-teman, Kristen itu sejak awal saya pribadi mengatakan Kristen adalah inkonsisten. Itu saya pribadi. Kenapa? Satu detik pertama dia mengatakan A, 5 detik berikut dia sudah lari. Dia sudah lupakan pernyataan dia. Makanya kenapa mereka diludahi? Karena pantas bagi mereka. Kenapa pantas bagi mereka? Mereka suka menjilat ludahnya. Dia sudah ludah, dia jilat lagi. Dia sudah ludah, dia jilat lagi. Ya wajar diludahin sama Yahudi. Wajar. Dia barusan ngomong. Ketika dia ajak saya untuk menganalogikan bahwa seperti saya tidak bisa menulis kalau cuma dalam otak. Saya manusia, butuh tangan, bukan Tuhan. Kecuali dia mengakui Tuhannya manusia. Nah, dia mengakui Tuhan saya manusia. Mana dalilnya? Kejadian 1:26. Ketika saya tanya, mana orang yang memiliki Torah ini sebelum ada Kristen meyakini dalil itu, Tuhan itu berbentuk manusia? Gak ada. Berarti lagi-lagi mereka menjajah. Sudah kitab orangnya dijajah, diambil. Bahasa orang dijajah, diambil. Istilah orang dijajah, diambil. Bahkan yang mereka klaim gambar Yesus itu foto itu pun orang lain diambil. Coba cari di Google, namanya Apollonius. Itu gambar, itu Apollonius yang memang di era itu Apollonius termasuk orang yang terkenal, memiliki konsep tentang ketuhanan. Sementara ya, missing link Yesus ketika umur 0 sampai 12 tahun ke atas itu hilang. Maka diberikanlah sosok Apollonius ini. Karena Kristen itu muncul di Yunani. Itu sejarahnya supaya Kristen-Kristen tahu. Gambar yang kalian yakini yang berambut gondrong, mata biru, itu Apollonius. Kata siapa? Kata para pakar. Bukan kata saya bukan pakar. Saya kutip dari pakar. Makanya oten-oten ini betul-betul botol, gelo. Ini kalau lama-lama saya kasih merah nanti. Cuman bisa bantah tanpa bisa membuktikan. Persis burung beo. Oten Udah di nol aku ya. Silakan yang lain, saya izin Isya dulu. Iya. Tadi Waalaikumsalam. dicek enggak? Tadi dicek enggak? Kalau enggak Saya kick karena sudah tidak Oh, bisa ya, oke, berdiskusi oke. dia. Enggak, Dia soalnya sendiri yang dibawakan membuat minta- argumen, ya. Ketika saya kejar argumentasinya, dia lari. Berarti menunjukkan Oke, dia udah oke, nggak oke, bisa oke. berdiskusi, ya. Soalnya dia di bawah minta naik. Kalau enggak dikek kan
bisa dinaikin lagi gitu. Tapi kalau udah dikit nggak apa-apa. Yuk Bang tak tahu. Selamat malam. Bang tak tahu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ntar ya Bang. Selamat malam Bang Andi. Andi. Turun. Oke deh. Ya deh, santai dulu ya Bang Abu ya. Kita tunggu dulu nih ada tenang. Ya Bang, tak tahu ada yang mau disampaikan? Iwan for apa ini? Assalamualaikum Bang. Oke, waalaikumsalam. Tadi sudah di ini ya, disapa ya? Belum Bang. Oh belum ya, guys. Kita sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang, Bang. selamat malam Bang Cikal. Waduh, kalau lama nggak diajak ngomong begini biasanya ini. Oh ya, sebentar ya, Bang Kamli sih. Bentar. Bang. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Ya begini Bang, cuma mau nyampein. Kalau ada oten yang gila di bawah, yang kenal sama yang namanya WK ataupun ada kerabatnya di sini, kasih tahu unblock saya. Jadi kita boleh berdiskusi lagi. Karena gua baru selesai ngeludah mukanya. Bila ditanya soalan dia lari. Itu ya Bang, label mereka cuma itu Bang. Tanya soalan lari. Iya betul. Betul. Nah, jadi kalau ada oten-oten yang rasa masih normal, masih ada logika, kita sapa dulu ya oten ini ya. Ya. Bang, izin turun Bang. Oh turun, nggak ikut ini. Boleh ikut. Oh silakan. Ntar ya. Oke, Selamat malam, Miracle, selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum. Oh yang mana nih, yang Bang Miracle apa yang Bang Kimlesi? Miracle. Oh yang barusan Bang Kimlesi ya? Ya Bang, baik. Oh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Miracle. Malam. Oh, Kristen, Islam Bang? Islam. Islam juga? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah saya. Biasanya miracle ini itu. Saya hanya ingin mencoba mendengarkan saja dulu, menyimak dulu gitu, biar lebih rasional. Ya apa-apa kalau lagi pas sepi gini nggak apa-apa ya. Tapi nanti kalau udah banyak yang minta naik Kristen gitu, Ya, ini ya Bang ya, simak di bawah aja ya. Selamat malam Christian Soldier. Malam. Oke. Ini Abang Kristen apa Oten Bang? Aku ada agama baru ya sekarang. Kejang-kejang. Oh, apa? Agama kejang-kejang. Oh, Kristen ya Bang ya? Oke deh. Gimana? Kecil Bang suaranya Bang. Oh kecil ya? Tuh. Ya Abang mau diskusi? Atau Abang ada yang mau ditanggapin? Mungkin dari tadi Abang nyimak di bawah. Atau baru datang? Bang Christian. Atau ada yang mau nanya ini ke ada teman kita Kristen. Silakan Bang. Bang Iwan, Bang Miracle, Bang. Ini bacanya apa sih Bang Kim Lakisi? Apa ini bacanya ini? Bang Kli. Ada Ya, bacanya apa sih itu? Kamila. Kamila. Mana ada? Ini A-nya, I-nya.
Bingung Ya, ya, Bang? barangkali ada yang mau nanya ini. Ya, cuma Dia saya, mungkin kalau nggak ditanya nggak mau ngomong dia ini. ya, Bang, hanya saya nyampaikan aja. Ya, semangatlah komal-komal debat antar agama ini. Gitu. Saya terhibur terus terang aja sama orang-orang Kristen ini. Seperti playgroup sih. Halo. Sorry ada iklan tadi. Gitu. Seperti playgroup lucu. Lucu sekali. Masa yang dilahirkan. Bang Christian, Aku Dableng, di Bang jalan Christian. tadi. Ya? Siapa yang Bentar ya. Dableng? Aku kasih Yang bukan Dableng? aku kali. Coba kasih ini dulu, aku kasih mute dulu gitu. Coba ini, siapa yang Dableng? Bang Christian nih kayaknya. Ya, tes. Ya kan, enggak kan? Apa tadi Bang Kamila dilanjut dah? Oh ya. Ya ini saya sampaikan aja. Kumal-kumal ini ya diteruskan yang istiqomah. Itu cukup apa? Nah, untuk syiar agama. Betul. Saya sendiri juga terhibur karena Kristen-Kristen ini seperti playgroup kalau diajak dialog tentang ketuhanan keimanan. Lucu sekali. 1 ditambah 1 tambah 1 padahal 3 balik ke 1. Seperti playgroup. Ketawa melulu. Bisa terhibur. 1 bulan saya ninggalin TV, ada hiburan komal-komal ini, Bang. Gitu ya. Iya, lucu sekali. Lah ya, apa itu? Dilahirkan seperti kita, kok dituhankan. Itu di mana aja, nggak masuk kemana-mana lah. Kira-kira selain lucu apa Bang? Maksudnya gini, ketika Abang menyimak diskusi-diskusi begini, Abang bertambah yakin dengan Islam, gitu kan? Atau malah ragu gitu, apa gimana tuh Bang? Ya jelas tambah yakin. Karena saya sendiri orang petani di desa. Itu tambah yakin, semakin menebalkan iman. Ya sederhana aja. Kita dianalogikan yang biasa kehidupan. Yang ngecat Lombok itu siapa? Tahu-tahu merah. Seperti itu Bang Bay. Iya. Sangat mengena tadi sama Bang Logos, saya ikuti sore itu juga lari. Ya muter-muter.